Hari ini saya akan khotbah tentang berbuah banyak. Berbuah banyak. Dalam Yohanes 15. Pokok anggur yang benar. Ayat ke-5-8 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan sama-sama saya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika, sebut namamu masing-masing, Henny berbuah banyak. Oke, 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika Henny berbuah banyak. Katakan amin. Hidup kita harus berbuah bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Dalam ayat Yohanes 15 ayat ke-5 dan Yohanes 15 ayat ke-8 di mana dikatakan berbuah banyak, dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani yaitu pere karpon polin, yang artinya pere menghasilkan, karpon itu buah dan polin itu banyak. Saya simpulkan bahwa pengertian dari ayat ini adalah gini, barang siapa tinggal di dalam Kristus, maka dia akan menghasilkan buah yang banyak. Jadi bukan hanya berbuah, tapi katakan buah yang banyak. Bapak Ibu, buah pada sebuah pohon bukanlah sesuatu yang diusahakan oleh ranting, tetapi hasil yang tumbuh secara natural karena ranting itu terhubung dengan pokoknya yaitu dahannya. Di sebelah saya ada pohon jeruk. Saya pilih yang kuning-kuning dan berbuah banyak. Bapak Ibu, ranting tidak perlu ngeden, maksa, ngotot supaya berbuah. Nggak perlu, nggak bisa juga. Ibaratnya ada bahasa sehari-hari, maaf ya mungkin agak sedikit jorok. Anda tidak bisa memaksa buang angin kapan saja. Setuju? Coba paksa. Apa yang keluar? Nggak bisa. Ranting nggak perlu maksa buat berbuah. Ranting hanya perlu nempel di dahannya. Buah merupakan hasil natural karena ranting ini terhubung sama dahannya. Selama dia masih nempel di dahannya, segala nutrisi, makanan, air bisa diterima oleh setiap ranting yang ada dan itu yang menghasilkan buah. Pengertian dalam hidup kita apa? Karena Yesus bilang ini, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Pengertiannya begini, selama kita ini terhubung sama Kristus, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Bukan karena upaya kita, tapi anugerah Allah. Amin. Banyak hal yang kita kerjakan di hidup ini apabila dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian dan hikmat kita sendiri, mungkin buahnya tidak maksimal. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan hidup bergantung pada sumber kehidupan yaitu Kristus, hidup di dalam firman, banyak perkara-perkara biasa atau ordinary yang di tangan kita menjadi extraordinary. Katakan amin. Saya kasih contoh yang sepele aja. Pemimpin pujian. Anda pasti udah sering ke gereja, macam-macam gereja. Pemimpin pujian itu beda-beda. Setuju katakan amin. Anda bisa merasakan yang punya urapan dan tidak. Bahasanya, ngerti ya? Yang suaranya bagus, banyak. Artis aja banyak yang suaranya lebih bagus, serius gak?
Tapi ada beberapa worship leader itu yang kalau dia yang mimpin, beda. Yang merasakan yang sama angkat tangan. Siapa favorit WL Anda di ICI? Wah, ada yang Michael Panjaitan, Yesua Abraham, Marlon Bolong. Saudara, Ruth Sihotang. Jangan gak disebut ya. Ini 4 WL dalam ICI. I love Ruth. Saudara, saya kasih tahu. Sesuatu yang biasa dan bisa dilakukan orang banyak. Contoh, nyanyi aja. Lagu yang sama dinyanyiin sama 5 orang yang berbeda, terasanya beda. Bisa paham? Pengurapan Tuhan dalam hidup kita, keterhubungan kita dengan Tuhan, membuat hal yang biasa di hidup kita jadi luar biasa. Ini yang namanya anugerah. Tanpa kita perlu, wah puasa. Ada yang bilang gini, lu kalau mau mimpin pujian, lu mesti puasa sehari sebelumnya. Doa semalam suntuk 3 jam. Kenyataannya enggak tuh. Karena itu upaya manusia. Tapi kalau kita percaya, kita doa sungguh-sungguh setiap hari. Enggak hanya pada saat kita mau pelayanan, amin. Dan keterhubungan kita dengan Tuhan membuat pengurapan itu mengalir, hikmat itu mengalir. Kerjaan yang di tangan semua orang sama, tapi hasil di tanganmu jadi beda. Karena ada penyertaan Allah di situ. Makanya penting banget terkonek sama Tuhan lewat doa, lewat penyembahan, hadirat Tuhan. Karena apapun yang jadi biasa di tanganmu akan berubah jadi luar biasa. Kamu akan berbuah banyak. 5 roti 2 ikan. Cuman sedikit. Tapi di tangan Yesus ngasih makan lebih dari 5.000 orang. Yang percaya katakan amin. Semua yang cuma sedikit di tanganmu dengan pengurapan Tuhan akan nolong banyak orang. Yang percaya katakan amin. Filipi 2 ayat 13 berkata gini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Dengar baik. Allah lah yang mengerjakan di dalam, sebut namamu. Baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Dengar, di dalam setiap kita Tuhan tuh bekerja. Di dalam apa? Dalam kemauan. Contoh, Anda bisa mau nolong orang. Itu Tuhan yang bekerja di hatimu. Anda mau kerja sungguh-sungguh. Melakukan yang terbaik. Meskipun itu gak menguntungkan buat kamu. Contoh pelayanan. Orang-orang yang datang pagi-pagi pelayanan di sini. Rata-rata gak dibayar. Rata-rata justru yang saya lihat tidak dibayar. Seringkali melayani lebih sungguh-sungguh. Karena mereka percaya yang mereka lakukan untuk Tuhan. Dan bisa punya keinginan melayani aja, itu Tuhan yang menggerakkan. Karena Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk datang ke rumah Tuhan. Amen. Untuk menabur, untuk melayani. Makanya waktu orang tanya saya gini, satu kali saya diwawancara di Trans TV, ditanya gini, Ibu Heni, kamu bangga dong ya, kamu udah nolong banyak orang, ribuan anak bisa sekolah, bangga dong ya. Terus saya bilang, enggak juga sih. Karena saya tahu saya bisa ngerjain semuanya karena Tuhan yang menggerakkan hati saya. Jangan pernah berbangga diri, berpikir saya orang baik. Karena sesungguhnya segala kehendak kita untuk berbuat baik datang dari Allah. Katakan amin. Bapak Ibu tadi saya jelaskan bahwa Tuhan mau kita berbuah. Bukan hanya asal berbuah dikit. Enggak, Tuhan mau kita berbuah banyak. Nah, Yesus pernah berkata dalam firman Tuhan bahwa kita akan mengerjakan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang dia pernah lakukan. Nah, saya percaya bahwa kalau kita terhubung sama Kristus, maka buah kita akan lebat dan kita akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Mari uji apakah hidupmu terhubung dengan Kristus. Bagaimana mengujinya? Yesus kasih contoh dalam Matius 7. Kita baca sama-sama. 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Orang-orang yang hidupnya terhubung dengan Kristus pasti menghasilkan buah-buah yang bukan hanya banyak tapi baik. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin, kata Yesus, pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Banyak orang kelihatan baik, tapi belum tentu aslinya baik. Kalau orang terhubung sama Yesus, udah pasti buahnya baik. Sekalipun keadaan tidak baik. Saya pernah khotbah tentang gini. Kalau semuanya baik-baik aja, keadaan baik, orang baik sama kamu, berbuat baik itu biasa. Tapi orang yang benar-benar baik akan tetap baik meskipun orang gak baik. Orang yang benar-benar baik akan tetap baik meskipun keadaan gak baik. Apakah Anda melawan orang yang berbuat jahat? Apakah Anda membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah Anda menabur kejahatan ketika orang berbuat baik? Apakah Anda menjadi sombong ketika terima pujian? Apakah Anda menjadi marah ketika terima teguran? Itu semua buah yang lahir dari hidup kita. Kalau keadaan baik-baik, kita dipuji. Kamu sih keren. Thank you. Kamu luar biasa. Amin. Coba andanya gini, dibilang gini, kok lu kampungan banget sih? Kok pakai bajunya kayak gitu sih? Kok kamu gemuk banget sih? Wah itu kalau enggak emosi, asap ngepul dari kepala. Nah, tapi itu buah. Respon kita adalah buah kita. Menghadapi yang enggak baik, waktu orang jahatin kita bales gak? Apakah kita pembawa damai? Saya pengen kasih 3 poin tentang hubungan kita yang terkoneksi dengan Kristus menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik seperti apa? Nomor 1, mari cek hidupmu. Perubahan hidup yang nyata. Katakan sama-sama. Perubahan hidup yang nyata seperti apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, brand new. Ada perubahan hidup di situ. Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Katakan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 10 kita baca sama-sama. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Buah pertobatan itu seperti apa? Berbalik dari kehidupan yang salah kepada kehidupan yang saleh. Beda satu kata. Dari salah jadi saleh. Berubah dari berbalik dari dosa kepada Tuhan. Itu pertobatan. Pertobatan berasal dari kata metanoia yang artinya berbalik sungguh-sungguh. Berbalik 180 derajat bukan 360. Saya kasih contoh. Zakeus itu pemungut cukai yang kaya raya. Dia makan dari pajak-pajak yang dipungut dari rakyat. 4 kali lipat dari pajak yang ditentukan per orangnya. Tapi waktu dia ketemu Yesus suatu hari, hidupnya 100% berubah. Yesus ketemu dia dan makan di rumahnya. Dia langsung bilang gini sama Yesus dalam Lukas 19 ayat 8. Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Orang Kristen bayar utang aja susah, ditagih marah. Apalagi bayar balik 4 kali lipat. Ngimpi. Saya belum pernah seumur hidup saya ketemu orang kaya kayak Zakeus yang bertobatnya seradikal ini. Sampai ngasih hartanya setengah buat orang miskin. Dalam hal ini mungkin tangan pengharapan, welcome your donation, thank you very much. Dan dia mengembalikan apa yang dia peras dari orang 4 kali lipat. Bayangin dari orang yang cinta duit, pelit, medit, kikir, kejam. Dia bisa berubah sungguh-sungguh. Ini perubahan yang radikal.
Mungkin nggak hidup orang berubah ketemu Yesus? Mungkin banget. Siapa di sini yang hidupnya berubah setelah ketemu Yesus? Siapa di sini istri-istri yang lihat suaminya berubah setelah lihat ketemu Yesus? Nih istri-istri nggak angkat tangan. Oh, ada satu angkat tangan, puji Tuhan. Haleluya. Hubungan yang terkoneksi dengan Kristus membuat hidup kita berubah. Kita ngalami pertobatan sungguh-sungguh. Tapi kalau ada yang nggak tobat sungguh-sungguh, masih setengah-setengah, saya ragukan dia ketemu siapa. Mungkin ketemu tetangganya Yesus. Hubungan kita yang terkoneksi dengan Kristus pasti menghasilkan buah yang baik. Perubahan karakter. Contoh perubahan karakter apa? Saya bahas buah roh. Galatia 5 ayat 22 berkata gini, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu, contoh dalam hidup kita sehari-hari. Yuk kalau baca firman kan bingung kayak gimana tuh Bu Heni. Orang yang ketemu Kristus karakternya berubah. Dulu sulit mengasihi orang. Sekarang jadi pengasih dan penyayang. Katakan sedap. Dulu selalu cemberut. Sekarang selalu tersenyum. Penuh sukacita. Coba lihat pasanganmu tersenyum atau cemberut. Ketemu kamu kok malah jadi cemberut. Ada yang salah dengan pertemuan kalian ya. Dulu tukang bikin ribut, sekarang mulai mengalah dan cinta damai. Kayak saya, dulu waktu saya belum kenal Tuhan nih, masih SD nih, saya tuh jagoan taekwondo. Lagi SD gue belajar taekwondo, soalnya tomboy, naik sepeda sama 30 cowok. Saya bisa balap gitu, paha keberat-berat, nakal dulu masih kecil ya. Karena gedenya sama cowok semua. Nah, begitu saya dicari gara-gara sama perempuan-perempuan, anak-anak cewek tuh suka ngerumpi, ngomong di belakang, saya gak suka. Jadi satu kali saya ngajak berantem. Bayangin, saya ajak berantem di mana? Di kuburan. Pernah, satu kali di hidup saya loh. Ini belum pernah keluar di khotbah ya, gue ngaku sekarang. Dulu saya tukang cari gara-gara, lu berani sama gue hajar lo gitu. Baju anak cowok aja saya berani, saya printer gini. Apa lo? Biar Jojo tahu, biar dia jangan jangan merendahkan saya. Ya. Saya nggak takut sama siapapun. Jadi saya kasih tahu, saya yang garang itu ketemu Yesus berubah jadi lemah lembut. Segini lemah lembut Bu Heni, lu kagak tahu. Saya kasih tahu, sekarang orang cari gara-gara, saya ngalah. Siapapun cari gara-gara sama saya biarin aja. Orang mau bersaing sama saya kasih aja. Nggak mau ribut, saya orangnya males. Coba tanya aja siapa yang pernah berantem sama saya. History, tell me. Saya nggak pernah berantem sama orang, males. Terserah deh, lu mau marah, terserah lu mau bawel, terserah lu mau maki-maki. Saya diem aja. Saya cinta damai. Ini bukti yang diubahkan Tuhan. Amen. Dulu pemarah, sekarang jadi peramah. Haleluya. Jadi sabar. Dulu saya kan khotbah marah-marah tuh lagi pandemi, bener gak? Ya, itu mau khotbah udah lama. Lihat aja rambutnya masih panjang, masih kurus banget, masih pakai rok sepan. Bener gak? Itu kan zaman dulu punya khotbah yang tiba-tiba viral. Sekarang mah di ICI jemaat tahu, mana pernah Bu ini marah-marah, cuma penekanan. Aduh, dulu lagi kecil saya pemarah banget. Pemarah tuh kenapa? Karena saya kecewa gitu sama keluarga saya, sama orang tua saya. Jadi saya pendam kekecewaan itu, jadi saya selalu marah. Tapi marahnya tuh gak meledak, justru ditahan. Nah, kalau saya khotbah marah, itu bukan marah. Itu ada murka Allah yang menyala-nyala. Habis orang Kristen dikhotbahin gak bertobat-tobat sih. Udah gitu ngantuk lagi. Awas ya bobo di ICI ya. Gak boleh ada jemaat yang bobo, tolong bantu saya. Patroli, lihat kanan kiri. Yang bobo siram air minum ya. Bangun loh gitu ya. Ketemu Yesus berubah. Dulu pelit, sekarang pemurah. Bapak banyak istri-istri yang hari ini suaminya jadi pemurah setelah ketemu Yesus. Katakan haleluya. Saya kan udah sering khotbahin kan. Kalau pengen istri itu mukanya mulus, suami jangan pelit. Amin. Rumput tetangga lebih hijau karena mereka mau keluar duit. Haleluya. Dulu jahat, sekarang baik sekali. Dulu tukang selingkuh, sekarang jadi setia. Dulu kasar, sekarang lemah lembut. Dulu mudah emosi, sekarang bisa mengendalikan diri. Ini perubahan karakter. Ini buah roh. Anda baca ayat Galatia 5:22 bingung. Padahal inilah yang nyata di hidup kita. Ada perubahan. Coba tanya sama pasanganmu sekarang. Atau teman dekatmu. Kalau yang datang sendirian, berdoa aja. Menurut kamu,
Aku berubah gak sayang? Jangan bini orang, bini sendiri. Ayo tanya. Bisik, menurut kamu aku sekarang berubah gak sayang? Dan rendah hatilah. Bilang gini, tolong tuliskan resolusi 2026. Aku harus jadi lebih baik seperti apa? Dan jangan pakai marah. Harus terima, tempel itu di pintu, tempel di mejamu, tempel di tembok kamarmu, dan renungkanlah perkataan istrimu. Loh kok istri doang? Suami juga. Ya, suami saya bilang gini, wih ulang tahun dia resolusi lu. Menyembah di atas piano katanya. Olahraga. Apaan sih itu udah dari kemarin-kemarin. Jojo jangan gak pernah lihat aja gitu kan. Resolusi 2026, ayo catat, pulang ini. Istri tulisin buat suami, saya berharap kamu, lawan juga. Pasangannya tulis lagi. Jangan pakai marah ya. Kalau ditulis gini, jangan suka marah-marah. Udah berarti jangan harus sabar. Lebih murah hati, uang belanja ditambahin. Udah, jangan pakai marah. Setuju? Siapa yang mau berbuah lebih baik tahun ini? Rendah hatilah, amin, haleluya. Yang kedua, yang pertama tadi, hubungan kita yang terkoneksi dengan Kristus akan membawa perubahan hidup yang nyata, yaitu pertobatan yang sungguh. Yang kedua, perubahan karakter kita. Yang kedua, mengalami kemenangan dalam kehidupan. 2 Korintus 2:14, kita sama-sama baca. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Katakan amin. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saya mau Anda baca gini. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa, sebut namamu, Heni, di jalan kemenangannya. 3, 2, 1. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa Heni di jalan kemenangannya. Katakan amin. Kalau hubunganmu dengan Tuhan selalu terkonek, Anda selalu terhubung dengan Kristus, maka di dalam kehidupan ini Anda akan mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Menang dalam apa Bu Heni? Menang menghadapi segala persoalan. Siapa yang di hidup ini gak punya persoalan, angkat tangan? Kita semua punya. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda menang atau kalah? Masalah gak akan berhenti. Yang harus menang adalah kamu. Mungkin cara pandangmu yang harus berubah. Mungkin cara kamu menghadapinya yang harus berubah. Contoh, kadang-kadang setelah kita nikah 10 tahun, 20 tahun, pasangan kita tuh sebenarnya gak berubah. Tapi apa yang dulu jadi masalah, sekarang jadi bukan masalah. Kok bisa? Karena saya sudah menang. Menang dalam hal apa? Mengubah mindset, mengubah cara pandang, dan berubah dalam penerimaan yang lebih dalam kepada pasangan. Pengertian yang lebih dalam sama pasangan. Percayalah, kalau Anda bersama Kristus, ada hikmat Tuhan yang mengalir tiap kali kamu ngadapin persoalan. Makanya kalau punya persoalan tuh jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan marah dulu. Hadapi dengan hikmat dari Tuhan. Gimana caranya Bu Heni? Prakteknya gampang. Saya selalu kalau lagi kesel, saya cuma doa, Tuhan, ini mau diapain suami ini ya, gitu. Capek ngadepinnya. Saya doain Jojo. Saya berkeluh kesah tentang suami saya kepada Tuhan. Tuhan, ubahin dong. Supaya dia tuh jadi gembala yang duduk diam. Jangan suka jalan-jalan. Supaya aku tidak lelah. Saya doain, Tuhan. Jadi keluh kesahnya tuh sama Tuhan. Karena gini, kita tuh kalau bawel ngomelin suami terus. Atau ngomelin istri terus, yang ada tuh rumah tangga gak damai. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi karena kita hanya pakai kekuatan sendiri. Coba pakai dengkulmu, minta hikmat Tuhan, mesti gimana. Tahu gak Tuhan bicara apa sama saya waktu saya ngeluh tentang suami saya? Tuhan bilang gini, lihatlah bahwa setiap perjalanan yang kamu ikuti adalah cara kamu menemani suamimu. Saya kesel melihat planning yang begitu banyak, setiap bulan ada perjalanan. Tapi begitu Roh Kudus bilang, lihatlah itu sebagai caramu menemani suamimu. Saya langsung diem. Gak berani bawel, meskipun tetap berharap, kasih aku istirahat. Bapak Ibu,
bersama dengan Kristus dan hikmatnya di dalam hidup kita, kita akan menang ngadepin semua persoalan. Katakan amin. Dan di dalam Kristus, meskipun kita jatuh, kita bangkit. Karena Tuhan tidak pernah biarin kita meskipun kita berdosa. Pernah waktu saya lemah dan terjatuh, saya menyerah dan saya putus asa sama diri saya sendiri. Waktu saya masih muda banget, saya hampir menyerah. Saya bilang, saya ini memang gak layak Tuhan, emang gak layak saya ini terima kasih karunia. Emang hidup saya ini rusak, saya gak bisa hidup dalam kebenaran. Tahu gak, Roh Kudus itu bilang apa sama saya? I will never give up on you. Don't give up on yourself. Aku gak pernah menyerah sama kamu. Kamu gak boleh menyerah sama dirimu sendiri. Meskipun Anda jatuh, Tuhan selalu membawamu bangkit kembali. Itu menang dalam kehidupan. Kemudian, tidak pernah menyerah meskipun menghadapi banyak cobaan. Kemudian Anda menang menghadapi ikatan dosa yang membelenggu. Anda tiba-tiba kayak disadarin, kenapa sih gue goblok banget? Udah tahu dosa itu maut ujungnya. Udah tahu dosa ini membuat kualitas hidupku menurun. Udah tahu dosa menyesatkan. Ngapain gue masih hidup dalam dosa? Lalu Anda tiba-tiba tersadar, kenapa gue masih main sama teman-teman yang bukannya bawa gue ke tempat yang lebih baik, bukannya bawa gue naik, tapi bawa gue turun. Tiba-tiba kayak ada hikmat Tuhan gitu loh. Menang dalam kehidupan membutuhkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Kita bisa berhenti dari hidup dosa dan mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran karena kemampuan yang dari Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, masalahnya gimana kita bisa terkoneksi sama Tuhan? Selalu dekat Dia. Baca firman-Nya. Hidup dalam hadirat-Nya. Mendekat kepada Dia di dalam doa. Jangan pernah pakai kekuatan sendiri, tapi selalu datang kepada Dia. Amen. Yang terakhir, hubungan kita yang terkoneksi dengan Kristus pasti menghasilkan buah yang baik, yaitu karya-karya yang mempermuliakan Bapa. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Terhubung dengan Kristus membuat kita tuh terakses dengan anugerahnya. Makanya di ayat ke-7 dibilang gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, firman Tuhan harus tinggal dulu dalam kita. Yang artinya gini, kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita harus dengar firman Tuhan. Kita harus taat sama firman dan mengizinkan firman itu membersihkan kita dari cara berpikir yang salah. Dengar khotbah di gereja, jangan ngantuk lalu lupa. Jangan hanya ingat bagian tentang, oh Ibu Heni lagi ceritain soal suaminya. Enggak. Anda harus dengar firman dan pulang dan berkata, aku harus berbuah bagi kerajaan Allah. Amen. Aku harus berubah, aku harus bertobat sungguh-sungguh. Karakterku harus diperbaharui. Aku harus jadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Aku harus menang dalam kehidupan. Yang terakhir, aku harus menghasilkan karya-karya yang memuliakan Bapa. You know, waktu Anda menghidupi firman Tuhan, Anda terkoneksi dengan anugerah Tuhan. Dikatakan apa saja, katakan apa saja. Yang kamu minta dan doakan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, saya dan Pastor Jojo ngalamin banget. Kami doa apa saja, Tuhan tuh kayak jawab gitu loh. Terbingung-bingung kadang-kadang. Tapi karena satu hal, kami tinggal di dalam Dia. Dan kami menghidupi firman-Nya. Karya kita akan memberkati orang banyak. Waktu kita terhubung dengan Kristus. Dan anugerah itu dicurahkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang cerita di awal. Hal sederhana yang kita kerjakan di tangan kita. Entah mengapa menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi sebuah karya yang memberkati orang banyak. Dari sisi saya merasanya yang saya kerjakan ini banyak yang orang lain juga kerjakan. Yang nolong anak-anak di Indonesia bukan cuma saya. Bukan cuma Pastor Jojo. Pendeta yang khotbah bukan cuma saya. Banyak. Dulu saya berpikir, mungkin saya ini pendeta biasa aja. Khotbahnya biasa aja. Benar-benar biasa deh. Bener deh. Tapi entah kenapa, di dalam anugerahnya yang luar biasa, Dia membuat semua yang saya kerjakan di tangan saya menjadi luar biasa.
memberkati hidup orang banyak. Tiba-tiba satu-satu orang mulai datang dan bilang sama saya, Bu Heni terima kasih hidup saya diubahkan. Bu Heni terima kasih saya enggak jadi cerai sama suami saya. Bu Heni terima kasih, Kak Heni terima kasih. Saya dulu hidup dalam dosa, sekarang saya berbalik. Saya terima kesaksian ribuan saudara. Dan itu bikin saya nangis. Padahal rasanya khotbahnya biasa aja sih. Marah-marah lagi isinya. Cakep juga enggak banget. Gitu kan, biasa. Tapi kok Tuhan itu sekeren itu gitu loh. Apa yang ada di tangan kita mempermuliakan Bapa ketika kita terhubung dengan Dia. Ada hikmat-hikmat Tuhan yang memampukan kita mengerjakan perkara-perkara sederhana dengan cara yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 12 berkata, Yesus bilang begini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow. Anda dan saya, orang-orang yang percaya Yesus, kita akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan dikatakan lebih besar dari apa yang dia pernah kerjakan. Yesus pelayanan hanya 3,5 tahun. Dan Yesus kasih kita kesempatan berapa tahun? Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kerjakan perkara-perkara besar bagi Dia. Pastikan apa yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini memberkati hidup orang banyak dan hidupmu berbuah lebat. Yang mau katakan amin. Konsistenlah dalam berbuah. Yesus berkata begini dalam Yohanes 17:4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan gak cuma mau kita berbuah sesaat, tapi kita terus berbuah banyak. Menyelesaikan semua yang Tuhan percayakan di hidup kita. Saya akhiri. Tetaplah terhubung dengan Kristus. Karena Kristus harus jadi sumber kehidupan bagi kita. Supaya kita bisa terus berbuah. Hidup kita yang terhubung dengan Kristus akan membuat kita berbuah banyak. Dan menghasilkan buah-buah yang baik. Buah yang baik itu adalah kita mengalami perubahan hidup yang nyata. Pertobatan yang sungguh, perubahan karakter. Kita ngalamin kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Kita melahirkan karya-karya yang mempermuliakan Tuhan. Saya berdoa agar di tengah-tengah kesibukan Anda di 2026. Jangan lupa ambil waktu tenang. Tinggallah dalam hadirat Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Mintalah kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Karena di dalam hadiratnya bukan hanya ada kedamaian dan sukacita. Tapi ada hikmat dan kekuatan yang membuat hidup kita jadi berkat. Amen. Yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi tahun 2026 katakan amin.